Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian tafsir surah Yasin. Seperti biasa, kajian kita berpandukan dengan kitab tafsir surah Yasin yang disusun oleh Syekh Hamamizadah. Sebelum kita meneruskan kajian kita, marilah menghadiahkan surah Al-Fatihah sebagai bentuk tawasul kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya wal mursalin, kepada sahabat-sahabat baginda, keluarga baginda, istri-istri baginda, sanak saudara baginda, dzurriyyah baginda, kepada para tabi'in, tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, kepada para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, kepada kedua ibu bapa kita, kepada semua guru-guru kita, dan kepada penyusun tafsir surah Yasin ini, Syekh Hamamizadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita sebelum ini sampai pada ayat yang ke-46, dan kita akan teruskan pada ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, anfiqu mimma razaqakumullah, hendaklah kalian mendermakan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ai idza qila lil kuffar anfiqu mimma a'taakumullahu min fadlih, yaitu apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, hendaklah kalian menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kalian. Qala alladzina kafaru, maka berkatalah orang-orang kafir itu, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yang mengajak mereka supaya berinfak itu. Mereka berkata, mereka menjawab sebagai penghinaan dari mereka. Mereka mempersendah ajakan orang-orang mukmin itu dengan mengatakan anut'imu,
inarzuku man law yasha'ullahu at'amah. Patutkah kami memberikan makanan kepada orang-orang yang Allah sendiri tidak mau memberikan makanan kepada mereka? Wa dzalika annal mu'minina qalu lil kuffari Makkah anfiqu 'alal masakini mimma raghibtum min amwalikum. Perkataan mereka ini sebagai jawaban kepada orang-orang mukmin yang mengajak orang-orang kafir Makkah, hendaklah kalian berinfak, mengeluarkan derma untuk membantu orang-orang miskin, keluarkan dari sebagian harta yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Qala al-kuffar, maka berkatalah orang-orang kafir Makkah itu, anarzuku man law yasha'ullahu razaqahu walam yarzuqhu ma qudrati alaihi. Patutkah kami memberikan rezeki kepada orang yang Allah sendiri tidak mau memberikannya, sedangkan dia mampu memberikan rezeki kepada orang-orang itu? Ini jawaban orang-orang kafir kepada ajakan orang-orang mukmin yang menyeru mereka sebagai menginfakkan harta yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka mempersenda orang-orang mukmin. Fanahnu nuwafiqu masyiatallahi ta'ala wa la nut'im man lam yat'amhullahu ta'ala. Maka kami sekedar mencontohi kehendak Allah. Allah tidak memberikan nafkah kepada mereka, maka kami pun tidak akan memberikannya. Wa hadza mimma yatamassaku bihil bukhala. Hujjah semacam ini, alasan semacam ini seringkali digunakan oleh orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Yaquluna la nu'ti man harramallahu rizqahu. Mereka berkata, kami tidak akan memberikan kepada orang yang Allah sendiri juga tidak mau memberikan rezeki kepadanya. Wa za'muhum hadza batil. Perkataan mereka ini, prasangka mereka, hujjah mereka ini batal. Lianna Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum ibtila'an. Karena Allah telah menjadikan sebagian makhluknya itu kaya dan sebagian makhluknya itu miskin, papa. Ini semuanya ujian semata dari Allah. Allah menjadikan sebagian makhluknya susah. Apakah dengan kesusahannya itu dia tetap bertakwa, tetap mendekatkan diri kepadanya, tetap bertawakal, tetap berdoa, tetap rajin bermunajat? Atau dengan kesusahannya, kemiskinannya, kesengsaraannya, dia justru semakin menjauh dari Allah? Dia putus asa, dia tidak mau bersembahyang lagi, dia tidak mau berpuasa, karena mereka mengatakan menyembah Allah dan tidak menyembah itu sama saja. Apakah begitu? Begitu juga orang yang Allah berikan kesenangan, Allah berikan kekayaan. Apakah dengan kekayaan itu dia semakin mendekatkan diri kepadanya, dia semakin bertakwa, semakin beriman, semakin timbul perasaan ingin membantu orang-orang yang susah, membantu pembangunan masjid, surah, madrasah, dan lain-lain yang mengarah kepada maslahatul ummah? Atau justru sebaliknya, dengan diberikan kekayaan dia menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi rupa daratan, menghina orang-orang yang miskin? Famanad dunya minal fakir la bukhlan minhu. Allah tidak memberikan dunia kepada orang yang fakir itu bukan karena Allah itu bakhil kepada orang tersebut. Wa amarla ghaniya bil infaqi la li hajatihi. Dan Allah memerintahkan orang yang berpunya, orang yang kaya, supaya menginfakkan hartanya bukan karena Allah memerlukan harta dari mereka. Bal yabluwal ghaniya bil fakir. Bahkan Allah menguji
orang yang kaya itu dengan adanya orang fakir. Dan ternyata dalam realiti kehidupan ini, walaupun orang kaya tanpa adanya orang fakir, mereka juga akan susah hidupnya. Bayangkan kalau semua orang itu kaya, maka siapa yang akan menjadi pekerja? Siapa yang akan menjadi pembantu rumah? Siapa yang akan melakukan kerja-kerja yang berat, yang tidak mau dikerjakan oleh orang yang kaya? Jadi dengan adanya kaya dan miskin ini sebenarnya itulah cara Allah untuk menjadikan kelangsungan kehidupan manusia. Begitulah Allah menguji manusia dengan kesusahan dan dengan kekayaan. Semuanya dengan ujian itu akan nampak siapa yang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang fakir tetap sabar dan bertawakal, tetap bertakwa kepada Allah. Orang yang senang, orang yang kaya, membantu orang yang susah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan tidak berlagak, tidak meninggi diri, dan tidak menghina orang-orang miskin, orang-orang yang susah, bahkan menggunakan hartanya seperti apa yang dikehendaki oleh agama, mengeluarkan zakat dan membantu orang-orang yang susah. In antum illa fi dhalalim mubin, tiadalah kalian melainkan dalam kesesatan yang nyata. Ai yaqul kuffaril mu'minin ma antum illa fi khata' fi tibaikum Muhammadan alaihi salatu wassalam. Artinya orang-orang kafir itu mengatakan pada orang-orang mukmin, tiadalah kalian itu melainkan keliru. Kalian ini salah, kenapa mengikuti Muhammad? Sekarang kalian menjadi susah. Wa taraka ma nahnu fihi, dan kalian meninggalkan agama nenek moyang yang kita sembah selama ini. Kenapa kalian menjadi pengikut Muhammad kalau tidak mau susah? Ini kata orang-orang kafir sebagai mempersendak orang-orang mukmin yang mengajak mereka supaya berinfak, mengeluarkan harta yang Allah berikan kepadanya untuk membantu orang-orang yang susah. Al-asahhu in antum illa fi dhalalim mubin, khitabun min tarfillahi ta'ala lil kuffar. Tapi menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa perkataan in antum illa fi dhalalim mubin itu penghujung ayat yang ke-47 ini adalah khitab dari Allah kepada orang-orang kafir, bukan sebagai sambungan perkataan orang kafir yang mempersenda orang-orang mukmin itu tadi, tapi sebagai khitab dari Allah kepada orang-orang kafir. Kannahu yaqulullahu ta'ala ayyuhal kuffar in antum illa fi dhalalim mubin. Jadi pengertiannya kalau khitabnya ini kepada orang kafir, diarahkan kepada orang kafir, seakan-akan Allah berfirman, wahai orang-orang kafir, tiadalah kalian itu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Wa taquluna kalaman hatta la tu'tus sadaqatil masakin. Kalian mengatakan perkataan itu sebagai hujjah, sebagai alasan untuk tidak memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Wa ta'tunal hujjah, dan kalian menyampaikan hujjah seperti ini. Ama alimtum annama yutlabuna minkum fi dzahir laisa talaban fil haqiqah. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya permintaan untuk kalian menghulurkan dharma, bantuan itu kepada orang yang susah itu pada hakikatnya bukanlah permintaan dari kalian, tapi permintaan dari Allah juga. Liannal malal ladzi kana fi aydikum wa mali, karena kata Allah, harta yang kalian miliki itu semuanya adalah harta dariku. Aku yang memberi kalian harta itu semuanya. Jadi apabila kalian diminta untuk mengeluarkan harta membantu orang miskin, itu artinya permintaan dariku juga. Harta yang kalian miliki itu pemberian dariku.
dari harta aku juga sebenarnya. Wa antum abidun wal abdu wa ma yumlikuhu li maulahu. Kalian ini hanya sebagai hamba-hamba aku, dan sifat hamba ini dan seluruh yang dimilikinya adalah milik tuannya. Itulah saudara berkenaan dengan tafsiran surah Yasin ayat yang ke-47 ini. Mudah-mudahan akan lebih menambah wawasan kita, kefahaman kita kepada ayat demi ayat dalam surah Yasin ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.